Laporan rasio solvabilitas PT Adira Dinamika Multifinance Tbk 2019. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau debit ratio. Rumusnya total debit dibagi dengan total aset, yang hasilnya ialah 170,881 dibagi dengan 59,240, hasilnya ialah 2,884. Kemudian yang kedua yaitu debt to equality ratio, yang rumusnya total utang atau debit dibagi dengan equality, sama dengan 57,644 dibagi dengan 7,925,275, hasilnya ialah 2,884. Dan yang ketiga yaitu long time debt to equality ratio, yang rumusnya ialah long time debit dibagi dengan equality, yang nilainya itu 170,881 dibagi dengan 7,275, dan hasilnya ialah 23,488. Kemudian yang keempat yaitu tangible asset debt converted, di mana rumusnya ialah fixed asset dibagi dengan long term liabilities, yang nilainya itu 266,149 yang dibagi dengan 510,219, dan hasilnya itu 0,521. Yang kelima itu current liabilities to next worth, yang rumusnya utang lancar ditambah jangka panjang, yang nilainya itu 18,448 ditambahkan dengan 224,857, dan hasilnya itu 243,305. Laporan rasio likuiditas pada perusahaan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk tahun 2019. Yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio, di mana current ratio tersebut sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar, yang nilainya 35,116,853 dibagi dengan 169,633, dan hasilnya itu 207,016. Kemudian yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio, di mana quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan utang lancar, yang nilainya itu 169,633 dikurang 170,881 dan dibagikan dengan 35,116,853, dan hasilnya ialah minus 3,553. Kemudian yang ketiga yaitu rasio cash atau cash ratio, di mana cash ratio atau cash atau setara dengan cash yang dibagi dengan utang lancar, yang nilainya itu 169,633 dibagi dengan 35,116,853, dan hasilnya ialah 0,004. Kemudian yang keempat yaitu rasio perputaran kas, di mana rasio kas sama dengan penjualan bersih atau modal kerja, yang nilainya itu 710,380 dibagi dengan 35,116,853, dan hasilnya ialah 0,020.